Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Sabda Sadik hari ini diberi tema anak kecil dipakai menjadi alat Tuhan. Sebelum memulainya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau sebenar kami boleh mendengarkan Sabda Sadik, kiranya Roh Kudus menolong untuk kami dapat mengerti dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Nah, Alkitab hari ini terambil dari kitab Yohanes 6 ayat 5-13. Saya akan membacakannya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Suruhlah orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Dalam judul perikop Yohanes pasal 6 ini berjudul Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya membayangkan betapa banyaknya orang yang berkumpul untuk mendengarkan khotbah dari Tuhan Yesus saat itu. Saya juga membayangkan betapa besarnya ruangan jika saat itu ditampung dalam satu ruangan yang dapat menampung 5.000 orang. Saya coba mencari tahu kira-kira gedung di mana yang ada bisa menampung 5.000 orang itu di Jakarta mungkin. Dalam hal ini saya bukan concern dengan gedungnya, tetapi bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang dan sisa 12 bakul. Bagaimana mungkin dalam sekejap Tuhan Yesus dapat menyiapkan makanan bagi 5.000 orang? Saya membayangkan dapurnya sebesar apa jika saat itu panitia jika ingin menyiapkan makan bagi 5.000 orang undangan. Tuhan Yesus Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dialah yang bertakhta dan berdaulat atas kehidupan manusia dan seluruh isi bumi. Dia bisa melakukan apa saja yang dia mau dan kapan saja, di mana saja, seperti yang dia lakukan ketika memberi makan 5.000 orang. Yesus bisa memakai siapa saja untuk menjadi kepanjangan tangannya. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, dia memakai anak kecil yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Bukan satu kebetulan, Andreas, saudara Simon Petrus, memberitahu bahwa ada anak kecil yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tuhan memakai anak kecil ini untuk memperlihatkan bahwa Tuhan bisa membuat keajaiban dari tangan anak kecil ini untuk memberi makan 5.000 orang dan sisanya 12 bakul. Dalam kehidupan sehari-hari, jangankan anak kecil, orang tua yang sudah banyak umurnya kadang tidak mau dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat. Jangankan mujizat, melakukan kehendak Tuhan saja, ia sudah menyerah dengan berbagai alasan. Belajar dari kesempatan yang diberikan Tuhan kepada anak kecil ini, mungkin saja anak kecil ini menolak ketika Andreas, saudara Simon Petrus, menanyakan bekal makanan milik anak kecil tersebut. Tetapi ia memberikannya sehingga mujizat itu terjadi. Di sini juga kita belajar tentang memberi dengan hati tulus dan ikhlas sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ini bukan tentang pemberian kita, jumlah maupun presentasinya. Ini semua adalah tentang belas kasihan yang menggerakkan orang untuk memberi. Tentang apakah kita memiliki kemurahan hati untuk melihat kebutuhan orang lain atau menimbun untuk keinginan diri kita sendiri. Memberi adalah sikap hati yang Tuhan karuniakan di dalam diri kita. Maka persoalannya bukan lagi tentang haruskah kita memberi makan atau berapa yang kita beri sedekah, namun di mana dan bagaimana kita menunjukkan belas kasihan seperti yang Yesus tunjukkan melalui anak kecil ini. Anak kecil ini mau dipakai Tuhan, bagaimana dengan kita? Yesus bisa memberi makan 5.000 orang berkat kemurahan hati seorang anak kecil ini. Kita semua telah sering mendengar firman tentang perpuluhan atau tentang memberi. Pertanyaannya adalah apakah kita melakukannya dengan motivasi seperti anak kecil dengan bekal 5 roti dan 2 jelai ikan, atau justru esensi dari memberi telah dipudarkan dengan motivasi bahwa Tuhan pasti akan membalas pemberian kita. Semua ini adalah
antara hati kita dengan Tuhan Yesus kita semua tidak ada yang tahu, dan kiranya apa yang kita perbuat semuanya adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan dan bukan dengan motivasi yang tidak-tidak, tetapi karena kita sudah bersyukur karena kasih karunia yang Tuhan telah berikan pada kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.